Aina tunggu, HP Mama tertinggal di dalam. Kamu tunggu di sini sampai Mama kembali. Iya Mama. Untung tidak hilang. Hah? Adek, kamu harus pergi. Di sini bahaya. Aina menunggu Mama. Ku bilang di sini bahaya. Pergi dari sini. Kata Mamaku aku harus menunggu di sini. Hah? Mama, kapan kembali? Aina sudah lama menunggu di sini. Mio, mainnya sudah ya? Mama kangen sayang. Mio, lucu ya anak papa. Jangan lari kau, ularnya jadi besar. Maaf ya kak, aku hanya bela diri. Mama, aku gigit orang, Ma. Tolong bantu dia. Apa? Ayo nak, antar Mama ke sana. Ternyata benar ini gigitan Mio. Aku harus membantunya. Teman-teman, like dan subscribe untuk bantu Yuta sembuh dan bangunlah. Syukurlah masih bisa diselamatkan. Makasih ya udah nolong aku. Maaf ya, aku udah nyakitin kamu. Gak apa-apa, kita berteman aja ya kak. Dek, ojek dek. Oh iya, boleh pak. Pelan-pelan ya dek. Siap pak. Ini benar kesini jalannya pak. Iya bener kok. Kenapa dek? Ini mah kuburan pak. Iya emang. Udah sampai sini aja ya pak. Ya udah kalau gitu. Maaf pak, helmnya. Oh iya lupa. Nih. Ilham dikenal sebagai murid yang paling sering terlambat. Teman-teman sekelasnya menganggapnya pemalas dan guru-guru pun sering memarahinya. Namun Ilham hanya tersenyum setiap kali dimarahi. Dasar murid pemalas, ikut ibu sekarang juga. Bu Ratna membawa Ilham ke ruang guru. Ia menegur keras kebiasaannya yang dianggap malas dan tidak disiplin. Ia ingin menjelaskannya, tapi merasa tidak akan ada yang percaya. Suatu malam Bu Ratna mengikuti Ilham. Ilham mengayuh sepedanya ke bawah jembatan. Di sana sekelompok anak jalanan menunggunya. Ayo anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Ternyata Ilham mengajari mereka membaca, berhitung, dan menulis setiap malam. Semua dilakukan tanpa bayaran. Ilham tahu ia harus bangun pagi untuk sekolahnya sendiri. Tetapi anak-anak itu lebih membutuhkan bantuannya. Bu Ratna yang melihatnya menangis sedih. Keesokan harinya Ilham datang ke sekolahnya dengan terlambat lagi. Bu, maafkan saya terlambat lagi. Tidak apa-apa nak, ibu sudah tahu semuanya. Anjir, dia bawa balok. Gimana kamu Yuta? Yuta Posyakuja. Jalan-jalan di depan deh. Kak Botak, ayo ikut gabung di sana. Aku di sini aja, Mio. Gak usah malu-malu. Yuk sini. Pa, dia boleh ikut kan? Gak boleh, Kenapa? pokoknya gak boleh. Papa jahat. Sini kamu. Berikan baju yang paling mahal untuk dia. Baik, Tuan. Mio, coba lihat ke depan. Halo. Kak Botak, terima kasih, Pak. Dasar kucing. Ini kamu udah kelima kali ya nyuri ikan aku. Hush, hush. Nggak bisa dibiarin. Kayaknya nih kucing harus dilaporin ke polisi. Halo, Pak Polisi. Ibu, ini kucingnya sudah kami tangkap. Mulai hari ini ibu nggak akan lihat kucing ini lagi. Baik Pak Polisi, terima kasih ya. Akhirnya si kucing liar itu pergi juga. Kayak ada suara kucing. Aduh, mana berisik banget lagi. Ini dia mereka. Aduh, banyak banget nih anak kucing. Aduh, pasti mereka kelaparan nih. Induknya kemana ya? Jangan-jangan iya Pak Polisi, ini dilepasin aja kucingnya. Ternyata bukan dia yang suka maling di rumah saya. Maaf ya kucing, aku udah misahin kamu sama anak kamu. Ternyata dia selama ini maling buat anaknya tuh. Yuta, sini nak, ayo makan. Iya, Ma. Shh, jangan berisik Yuta. Mama. Shh, ada kuntilanak merah menyamar jadi mama. Terus kita harus gimana, Ma? Yuta, Yuta, ayo makan nak. Yuta, Yuta, keluarlah. Like and subscribe for help. Wah, rambut kamu bagus banget ya, Dek. Panjang gitu, cantik banget deh. Iya, Kak,
aku juga suka banget. Dan ya, secara tiba-tiba setelah 7 tahun, kakakku pergi meninggalkanku untuk selamanya. Dan aku sendirian sekarang. Aku tidak mengerti kenapa kemalangan yang begitu besar menimpa kepadaku. Nah ya, oh my god, akhirnya lo sekolah juga. Hah, Farah? Nay, kok rambut lo makin panjang aja sih? Nggak tahu sih. Nay, gue turut berduka cita ya atas kakak lo. Ya, makasih ya. Kenapa? Lo sakit ya? Nggak apa-apa kok, santai aja. Nah ya, akhirnya Nay lo sadar juga. Lo tau gak sih, tadi lo tuh pingsan di kamar mandi. Hah? Iya kah? Nay, kalau kata gue, mendingan lo potong rambut deh sekarang. Soalnya kayaknya lo kena kutukan rambut panjang deh. Saya izin potong rambutnya ya, Mbak. Nah, udah siap. Anjir, kencang banget lari Udin. Pasti dia mau jadi atlet lari. Ya Allah, mulus. Aduh, mulus banget. Aduh, peciri, tolong. Lega. Karena cantik, bocil cewek ini populer banget di sekolah. Semua cowok-cowok rebutan pengen duduk sama dia. Tapi dia malah penasaran sama bocil cowok gembul ini, guys. Dia sampai manjat pohon biar bisa kenalan. Si bocil cowoknya malah kabur. Dan ternyata bocil cowok itu baru aja pindah ke sekolah yang sama. Karena badannya gembul, tampangnya cupu, dia jadi diledekin sama teman-temannya. Dia selalu diganggu, gak punya temen. Nah, tapi si cantik justru pengen deket sama dia, ngajakin makan bareng. Dia yang selalu ngebelain bocil cowok ini pas diganggu anak-anak lain. Bahkan ternyata si bocil cowok takut guys sama hujan. Bocil cewek ini ngelindungin dia biar gak kehujanan. Dan dipasangin headset lagu biar bunyi hujannya gak kedengeran. So sweet, mereka deket gak mandang fisik ya guys. Di usia 16 tahun, cewek ini udah hamil dan ini kasihan banget. Jadi dia punya pacar yang dari awal emang selalu ngajakin aneh-aneh, tapi cewek ini selalu nggak mau. Sampai suatu hari, mereka lagi berduaan di rumah cewek ini karena orang tuanya lagi kerja. Dan lagi-lagi, cowok itu minta si cewek ngebuktiin cintanya. Kalau enggak dia minta putus. Terpaksa, cewek ini ngelakuin hal yang bikin dia nyesel seumur hidupnya. Setelah berapa lama, dia mulai ngidam makanan, terus sering muntah-muntah. Akhirnya cewek ini ditemenin sahabatnya nih untuk ngecek. Ternyata dia positif hamil guys, dia cuma bisa nangis. Terus dia jujur ke orang tuanya kan. Tapi mereka kecewa banget dan cewek ini jadi diusir. Tapi untungnya cewek ini bisa kuat dan mutusin untuk tetap ngejaga bayinya. Walau dia jadi sedih nih karena gak bisa nikmatin masa muda kayak teman-temannya yang lain. Papa, tolong Pak. Oh, anakku. Tolong Bu, bantu anakku digigit ular. Apa? Sembuhlah kau dan bangkitlah. Ya, aku sembuh Pak. Syukurlah masih bisa diselamatkan. Gara-gara kamu orang lain hampir celaka. Pergi minta maaf sana. Maafkan aku ya Yuta. Iya, nggak apa-apa. Gimana kalau kita berteman? Hehehe, makasih ya. Udah nak, sabar. Aku pulang. Hah, Mah, kenapa adik nangis? Nah, itu Mbak ada. Kenapa nggak Mbak aja yang dikawinin sama aki-aki itu? Apa? Gini, Mama ada hutang sama rentenir dan dia minta buat menikah dengan salah satu dari kalian. Hah, kenapa harus aku? Aku juga nggak mau, Mah. Please, Mah, jangan. Gak ada. Daripada adik kamu yang dikawinin sama aki-aki itu, mendingan kamu aja. Kasihan tau dia. Jadi ini Pak anaknya, gimana? Bapak tertarik nggak sama dia? Namanya... Wah, kamu cantik banget ya. Pasti anak saya suka sama kamu. Hah? Maksudnya? Jadi gini loh Bu, kalau semisalnya ibu tidak bisa membayar hutang ibu kepada kami, konsekuensinya ibu harus menyerahkan putri ibu untuk menikah dengan anak tunggal kami. Hah? Bukannya menikahnya sama bapak ya? Lah, siapa bilang sama saya mah ada punya pasangan. Hah? Ayo Alvan, masuk. Mau sampai kapan kau di situ, ha? Hei Om, aku mau beli permen. Permen apa? Permen warna-warni. Ini kan permennya. Bukan yang itu. Aku mau yang warna merah. Ya ampun, galak banget sih Cil. Kenapa harus warna merah sih? Karena permen warna merah ini bisa bikin aku menyala. Wah, keren banget. Kamu jadi bisa berlampu. Wiu. Siapa yang berani merusak ladang kubisku? Bukan kita pelakunya. Kalau begitu kalian bertiga pakai topeng ini. Kalau berbohong, kau tidak bisa melepasnya. Aku mencari ayamku di ladang ini. Bukan aku pelakunya. Sekarang giliran Haina. Haina mau